kelemahannya, ancamannya, peluang atau kesempatannya untuk indikator-indikator itu yang ada di bauran pemasaran. Tapi kita nggak usah jauh-jauh dulu kali ya berbicara tentang bauran pemasaran, strategi pemasaran. Nah, coba kita diskusikan dulu pemasaran. Apa sih sebenarnya pemasaran itu? Apa sih sebenarnya marketing itu? Ayo, pasti Anda tahu semua lah ya, harusnya. Karena pasti Anda pernah menjadi bagian dalam hidup ini. Anda pasti pernah menjadi bagian dari pemasaran. Entah Anda jadi konsumennya, entah Anda jadi pemasarnya. Jadi apa sih sebenarnya pemasaran itu? Aktivitas untuk menyampaikan suatu produk, Bu, agar dijual, agar terjual. Jadi bisa dikatakan pokoknya pemasaran itu aktivitas yang selalu tujuannya adalah menjual ya. Pikiran saya seperti itu. Oke, Mempromosikan, Bu. Mempromosikan itu kata Mas Agustinus. Ada lagi? Jadi sudah ada yang tadi Mas Ardian menjual, Mas Agustinus mempromosikan. Ayo, ada lagi pendapat yang lain? Mengkomunikasikan. Terus apa lagi? Ada lagi? Menyampaikan maksudnya apa bedanya dengan mengkomunikasikan? Menyampaikan itu maksudnya menghantarkan. Apa maksudnya? Coba kalau bertukar produk jasa gimana? Karena kalau pemasaran itu pasti ada dulu. Ya kita lagi jangan kalau menjawab malah bertanya. Ini kan saya lagi bertanya justru untuk dijawab. Kita kumpulkan nih. Iya, saya jawab. Jadi maksudnya saya jawab kalau pemasaran itu bertukar produk jasa. Jadi ada jual dan ada beli. Aktivitas. Jadi saya nggak nanya, saya menjawab. Iya kan, kalau kamu bertanya gimana Bu, itu kan namanya bertanya. Itu bukannya kalimat tanya tuh, kalau bertanya gimana Bu. Jadi kalau Anda mengatakan aktivitas pertukaran apa produk dan jasa? Ya, produk atau jasa. Jadi tadi ada menjual, kemudian ada mempromosikan, kemudian ada mengkomunikasikan, tadi ada menyampaikan. Meskipun saya nggak ngerti apa menyampaikan. Tadi saya tanyakan menyampaikan itu maksudnya apa, menghantarkan tapi nggak dijawab kembali. Mungkin lebih ke pengiriman barangnya. Mungkin lebih ke pengiriman barangnya ke si konsumen. Ya berarti delivery seperti yang saya katakan tadi ya, menghantarkan gitu ya. Jadi menyampaikan itu adalah delivery yang dimaksud ya. Distribusi ya, oke, delivery menghantarkan. Oke, baru tadi Hakati mengatakan mempertukarkan barang, produk atau jasa. Produk itu termasuk jasa, itu termasuk produk juga ya. Jadi barang atau jasa. Jadi mana yang betul dari semua itu? Masih ada nggak? Kalau penciptaan hubungan dengan customer, Bu. Penciptaan hubungan dengan pelanggan, customer. Iya, jadi kalau marketing itu lebih ke gimana menciptakan hubungan yang baik sama customer biar besok tuh customer mau beli di kita lagi. Ini koneksi saya yang jelek sehingga saya mendengar Widya putus-putus, atau kalian juga mendengar Widya putus-putus? Iya, Bu, putus-putus. Coba diulang Widya tadi, menciptakan hubungan yang baik dengan customer. Jadi nggak hanya jualan sekali itu aja, biar besoknya tuh customernya tuh tetap
beli lagi sama kita. Jadi maksudnya Customer Relationship Management ya? Iya. CRM ya? Jadi menciptakan relasi dengan pelanggan gitu ya? Iya. Widya. Iya, Bu. Kok suara saya menggaung dan kembali ke saya ya setelah beberapa detik. Oke, apa lagi? Sudah, ada banyak, ada berapa tuh tadi? Apalagi yang Anda pikirkan kalau sudah berbicara pemasaran? Transaksi, Bu. Transaksi itu yang tadi Harta disebutkan ya. Oh, siap. Dia bilang tadi pertukaran ya, saya anggap itu pasti maksudnya transaksi ya. Oke, ya siap. Pertukaran produk atau jasa tadi katanya, pertukaran barang atau jasa. Kayaknya maksudnya transaksi. Ada lagi? Kalau memperkenalkan dengan mempromosikan, kira-kira bedanya apa? Lebih luas mempromosikan. Iya. Tuh ada yang mau ikut kuliah tuh, diajak kuliah. Pak Wahyu. Ada lagi? Sudah? Jadi kalau saya tanyakan dari antara semua jawaban itu yang benar yang mana kira-kira? Untuk menggambarkan pemasaran. Udah banyak loh tadi ya, mulai dari menjual, mempromosikan, kemudian menghantarkan, menyampaikan delivery, gitu ya, distribusi, terus Customer Relationship Management, jadi menjaga relasi dengan pelanggan, kemudian transaksi pertukaran barang atau jasa, 5 ternyata ya. Oke, jadi dari antara itu yang mana pemasaran? Karena kan tadi jawaban berbeda-beda dari 5 orang ya, yang berbeda. Promosikan itu Bu yang tadi Bu yang benar Bu. Kayaknya asumsi saya mempromosikan suatu produk. Mempromosikan. Mencapai target. Jadi yang menurut Sajid sepakatnya dengan yang mengatakan bahwa pemasaran itu adalah mempromosikan ya, Sajid. Baik Bu, benar Bu. Oke, bagaimana dengan yang lain? Menurut saya semuanya betul Bu. Itu dikombain aja Bu. Karena tadi yang semua itu sama juga maksudnya itu Bu. Setuju Bu. Dimana kayaknya gabung. Ya. Masih lebih luas lagi sebenarnya, bukan hanya itu. Masih lebih luas lagi dan Anda bisa definisikan kalau nanti Anda sudah membaca marketing mix ya. Tapi intinya di ujung sana, yang tadi siapa tadi yang kayaknya ada tadi ya yang menyampaikan itu ya. Di ujungnya itu jadi berbagai aktivitas itu yang tadi kan semua aktivitas ya. Menjual, mempromosikan, mendistribusikan, mempertukarkan dan segala macam itu kan aktivitas. Aktivitas itu dilakukan untuk menciptakan nilai. Itu ada di ujungnya. Itu yang paling penting. Untuk menciptakan nilai. Entah itu nilai seperti tadi nilai terhadap pelanggan, maka muncullah teori Customer Relationship Management. Entah itu nilai yang lain sehingga muncullah yang disebut dengan Search Engine Marketing, SEM. Itu salah satu contohnya dan yang lain-lain. Jadi ada di ujungnya itu menciptakan nilai. Bukan hanya aktivitasnya. Tapi aktivitasnya sangat banyak. Apa saja? Silakan Anda baca. Dengan memahami marketing mix pun nanti Anda akan memahami seberapa luas itu pemasaran, ya. Dengan memahami marketing mix. Tapi di ujungnya itu adalah untuk menciptakan nilai tambah, value added. Itu di ujungnya.
Maka muncullah strategi pemasaran. Yang paling tua itu adalah marketing mix, bauran pemasaran. Dan yang paling tua dengan 4P-nya, itu apa saja itu 4P-nya? Produk, price, place, promotion. Product, price, place, promotion ya. Itu yang awal. 4P yang awal. Dari marketing mix. Nah, sekarang coba cari perkembangan marketing mix jadi berapa P untuk berbagai konteks yang berbeda. Anda bisa menemukan sampai berapa P untuk konteks yang berbeda ya. 7, Bu. 7 untuk apa itu Bima? Physical evidence, people, sama proses. Itu tambahan P-nya. Iya. Ke 4 yang tadi. Iya. Tapi untuk konteks apa itu 4P itu digunakan? 7P itu digunakan. Strategi untuk konteks apa itu? Untuk mengejar penjualan Bu ya, mengejar profit. Sebenarnya kita harus hati-hati karena pemasaran itu tidak selalu penjualan. Karena tadi di ujungnya itu adalah value added, menambah, menciptakan nilai, ya. Jadi tidak selalu penjualan. Ini mungkin yang perlu didalami pengertiannya. Marketing juga ada di politik. Nah, kalau dipikir-pikir di sana menjual apa, gitu ya. Jadi marketing itu ada di mana-mana ya. Berarti untuk ini Bu, untuk yang non profit pun itu marketing juga Bu ya? Betul. Karena tadi ada tujuan di ujung itu, menciptakan nilai tambah tadi itu dengan berbagai aktivitasnya. Penjualan itu hanya salah satu aktivitas dari pemasaran. Menjual itu hanya salah satu aktivitas dari pemasaran. Bu, boleh tanya Bu? Ya, Afriyadi. Kalau kampanye marketing juga dong Bu? Betul, ada marketing, political marketing. Oke. Ya, Bu. Itu sudah berkembang dari beberapa dekade yang lalu. Istilahnya political marketing ya Bu ya? Betul. Makasih Bu. Kamu mau jadi politikus? Nggak berani Bu. Soalnya abu-abu, nggak ada hitam putih Bu. Politikus itu kan, poli kan banyak, tikusnya banyak ya. Kamu tinggal pelihara banyak tikus jadi politikus. Nah itu dia Bu. Ayo perkembangan P dalam marketing mix. Selain 7P tadi dan 7P itu konteksnya untuk apa? Coba political marketing itu aja deh. Ini kayaknya kalau ngomongin politik pasti pada tertarik nih. Untuk political marketing berapa P? Marketing mixnya. Coba. Dan dari antara P itu, P mana yang paling dominan? Saya coba promotion dan place. Kalau political. Promotion dan place. Nambahin people Bu, people pasti juga. Oke, satu-satu dulu ya. Kenapa kira-kira Tati promotion dan place yang paling dominan kalau kita berbicara P dalam political marketing? Politik. Ya, soalnya kan kalau misalnya kampanye kan gimana mereka mempromosikan, menggencarkan program kerja mereka. Terus kalau place itu kan biasanya mereka lebih cari ke daerah-daerah sampai gitu.
Karena kan kalau di ibu kota orang udah lihat sendiri. Itu sih dari saya, pendapat saya. Gitu ya. Kalau tadi Ananda mengatakan people. Iya Bu, karena kan untuk melakukan politik marketing juga kita butuh orang untuk mempromosikan si partai-partai atau politik itunya lah, pasti butuh orang kan untuk mempromosikan mereka supaya dipilih. Nah makanya pasti membutuhkan orang. Ayo coba, apa sih artinya people itu pada P-nya bauran pemasaran? Tadi yang pertama mengeluarkan 7P itu, yang salah satunya people itu Bima ya. Apa sih maksudnya di situ? People, P people itu. People-nya ini orang. Ya, boleh salah satu. Ya, Ananda boleh deh. Jadi menurut yang saya baca, katanya people ini tuh orang-orang yang menjalankan pemasaran. Jadi ini orang-orang yang mencakup seperti CS, staff marketing, ya orang-orang yang mempromosikan si produk tersebut. Nah kan di sini kita lagi ngomongin politik, berarti mereka adalah orang-orang yang mempromosikan si politik ini, gitu. Siapa? Tim suksesnya barangkali Bu. Pendukungnya, iya benar tim suksesnya Bu. Tim ses ya? Iya Bu. Yang di pikiran saya sih gitu Bu. Kayaknya pencitraan, Bu. Dan karakter ya. Ada nggak itu pencitraan? People ini bisa juga buzzer, itu kan people ini juga Bu. Ayo, berapa P sebenarnya untuk political marketing? P itu berkembang loh ya. Sudah sampai 17 P, bahkan mungkin sudah lebih. Dan dari antara P itu, yang paling dominan itu yang mana kira-kira? Political marketing loh ya. William bukannya tadi mau jawab, William. Produk Bu. Kalau menurut saya, karena kan kalau political marketing itu kandidat ya, pasti yang dijual pasti kandidat ya. Itu menurut saya Bu. Setuju nggak? Kalau yang dominan itu adalah produknya, dan di dalam political marketing itu produk itu adalah kandidatnya. Setuju, Bu. Anda mengikuti nggak? Setuju Bu. Anda mengikuti pilkada pilpres di Indonesia nggak sejak tahun 2019? 2 kali pilpres dan beberapa kali pilkada nih. Anda ngikutin nggak? Ikutin Bu. Setuju nggak kalau yang dominan itu adalah produk, dan produk itu di sini Anda terjemahkan sebagai kandidatnya? Bukan. Saya enggak Bu. Katanya people Bu, tim suksesnya yang paling. Kalau produknya biasanya kan itu janji-janji politik yang disampaikan oleh para calon. Nah, coba kita diskusikan. Ya, apakah produk itu adalah kandidatnya atau janji-janji politiknya? Janji-janji politiknya, Bu. Jadi programnya, ya kalau program juga ini ya, sebenarnya program ya. Tapi kalau dilihat dari janji-janji politik para pilkada gitu ya, pilpres, bisa jadi hanya janji-janji ya, bukan program. Karena program kan sudah pasti dijalankan kan ya. Tidak ada program yang tidak program ya, betul. Ayo coba kita bahas bersama. Produknya dalam hal ini sebenarnya yang mana, kandidatnya atau janji-janji politiknya, janji-janji kampanyenya? Kandidatnya Bu. Kandidatnya ya. Saya kandidat. Ya.
Karena kadang-kadang ngeliat kandidatnya ada juga udah bisa menimbulkan stigma gitu kandidatnya. Saya juga kandidatnya, Bu. Iya. Karena kalau ada dijanjinya pasti semuanya baik, Bu. Oke, ini saya kasih contoh yang lain. Kalau Anda melamar pekerjaan, itu juga berhubungan dengan bauran pemasaran. Kalau melamar pekerjaan berapa P itu? 7P kalau tidak salah ya. Anda sebagai kandidat, Anda saat Anda melamar pekerjaan, Anda menggunakan strategi 7P kalau tidak salah ingat. 7P atau 11P. Nah, di situ ada produk tentunya. Jadi menurut Anda, produk di situ siapa? Yang melamar pekerjaan, orangnya. Track record background politiknya bukan, Bu, dari partai politik yang menaungi si kandidatnya itu. Oh, ini kembali lagi nih ke political marketing tadi. Iya, jadi kalau misalkan produk itu kan dia emang lebih ke kandidat. Cuman kandidat itu kan pasti didukung sama partai politik. Jadi biasanya dari partai politiknya itu kalau menurut saya dia ngelihat maksudnya ngasih tahu ke para calon pemilih tentang track record dari partai itunya, kayak ideologis dari partai itu apa, terus visi misi dari partai itu apa yang nantinya akan mendukung si kandidat ini. Jadi produknya adalah track record partai. Sebenarnya lebih ke kandidat ininya. Cuman dia didukung sama partai politiknya, gitu sih kalau menurut saya. Jadi bingung kan, Vina? Jadi sebenarnya kamu sepakat dengan Hartati dan Ananda gitu ya. Produk itu ya kandidatnya gitu ya. Iya. Oke, coba kita lihat dulu nih. Melamar pekerjaan, saat Anda melamar pekerjaan, nah Anda bisa menggunakan strategi pemasaran, dan kalau tidak salah ingat itu 11P. Nah, kalau kita berbicara produk di situ, ayo, siapa produknya yang melamar pekerjaan? Orangnya. Kandidatnya, produk. Ya, orangnya gitu, yang melamar pekerjaan itu. Ya. Ayo, gimana yang lain? Ayo kita berpikir sama. Orangnya dan kemampuannya, Bu. Kok bisa 2 produk? Satu lah. Dalam satu konteks satu produk. Skillnya berarti, Bu. Skillnya ya, keahliannya ya, kemampuannya, kan itu yang dia jual kan? Jadi kalau kita berbicara nih Kak, mungkin kalau udah dikatakan dijual, pasti Anda lebih mudah untuk memahaminya. Kalau seseorang melamar pekerjaan, yang dia jual apa? Bukan dirinya yang dia jual kan? Bukan wajahnya, bukan tingginya, bukan kakinya,